Halo, good morning, selamat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Siswa dapat memberikan alasan, mengungkapkan kalimat pujian. Siswa dapat menjumlahkan 2 bilangan. Siswa dapat membuat taman buatan serta membuat kalimat pujian dan tanggapan ya. Buka buku pena halaman 56 dan 57, masuk ke pembelajaran ketiga, menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah ya. Kalian tentunya sudah pasti tahu ya bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Nah, kita bahas kembali lagi ya. Kita mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Tanaman ini memerlukan perawatan agar tumbuh subur ya. Beberapa aturan untuk merawat tanaman di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur ya pada pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak layu. Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Yang keempat, memangkas tanaman hias agar rapi. Yang kelima, memberikan pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Jadi ingat ya, tanaman juga memerlukan sinar matahari ya. Kemudian rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman itu harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita punya ya. Kemudian memangkas tanaman, misalnya sudah panjang-panjang tidak beraturan ya, kita pangkas supaya rapi ya. Kemudian memberikan pupuk supaya tumbuh subur. Nah, berikut tadi kita sudah jelaskan beberapa aturan. Sekarang kita coba, ayo berlatihnya. Siapa saja anggota keluarga yang merawat tanaman di rumahmu? Yuk, siapa saja yang merawat tanaman di rumah? Yang kedua, tuliskan aturan merawat tanaman yang ada di rumahmu. Apa saja aturannya ya? Yang ketiga, apa kamu telah melaksanakan aturan tersebut di rumah? Nah, loh ya, apakah kalian sudah melaksanakannya? Kita lanjut lagi, memberikan alasan, mengungkapkan kalimat pujian. Setiap orang pasti pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang ya. Jadi ketika kita dipuji, kita pasti merasa senang ya. Oke, jadi jangan lupa kenapa dia mengungkapkan kalimat pujian, pasti ada alasannya. Yuk kita lihat, perhatikan percakapan berikut. Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabut rumput liar. Terima kasih ayah, aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu. Nah, jadi dari percakapan di atas antara ayah dan Dedi, ayah memberikan pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah dan ibu merawat taman di rumah. Dedi merasa senang. Dedi berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah. Dedi juga berjanji untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat taman ya. Jadi di sini alasannya karena Dedi sudah membantu ayah dan ibu merawat taman ya. Karena di sini Dedi telah mencabuti rumput liar. Nah, ini kalimat pujian untuk Dedi, ada alasannya. Nah, oke, sekarang coba kita lihat, ayo berlatih. Kerjakan soal berikut. Kamu berkunjung ke rumah temanmu. Perkarangan rumah temanmu rindang. Buatlah kalimat pujian yang dapat kamu berikan kepada temanmu. Tuliskan juga alasanmu memberikan pujian tersebut. Lalu buatlah kalimat tanggapan dari pujian tersebut. Nah, coba kalian buat percakapan ya. Percakapan dua orang antara kamu dengan temanmu. Buatlah kalimat pujian di dalamnya, kemudian beserta alasan dan tanggapannya ya. Sekarang kita lanjut lagi, menjumlahkan 2 bilangan. Ayo ingat kembali cara menjumlahkan bilangan. Perhatikan contoh. Seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, misalnya satu keranjang berisi 10 buah ya. Jadi di sini kita ambil 10 buah itu bernilai 1 puluhan ya, 20-an, 24 satuan ya. Kemudian hari Minggu 32 semangka ya, satu keranjang isinya 10, 1 puluhan, 20, 30-an.
30-an, 2 satuan, 32 ya. Boleh kalian jumlahkan dengan cara bersusun panjang ya. Ingat, cara bersusun panjang sesuai dengan nilai tempatnya ya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan ya. Kalian susun ke bawah. Oke. Nah, kita lihat di sini, jadi semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu berjumlah 56 ya. Sekarang kita coba, ayo berlatih, tentukan hasil penjumlahan sesuai dengan benda berikut ya. Kita lihat di sini ada ini kan berisi 10 ya. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. 3 puluhan bernilai 30. Kita lihat yang kedua, 1 puluhan, 2 puluhan, 5 satuan ya, jadi 25. 30 ditambah 25. Ingat, kalau bersusun ke bawah, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Hasilnya berapa, kalian coba kerjakan. Yang kedua juga sama, kalian hitung berapa jumlah puluhannya dan satuannya ya. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke halaman 61 dan 60 dan 61 ya. Yang nomor 3 jangan lupa nih, nanti tertinggal ya. Kemudian masuk ke pembelajaran 4, membuat taman buatan. Ayo membuat hiasan taman buatan. Sebelumnya kamu telah membuat berbagai bentuk tanaman dari kertas. Kamu dapat menata tanaman tersebut menyerupai sebuah taman yang indah ya. Jadi kemarin kalian sudah baca ya, pastinya tentunya kalian sudah baca bagaimana cara membuat tanaman hias dari kertas ya. Nah, nanti kita praktekkan membuat taman ya, bagaimana cara membuat taman dari dari kertas yang menyerupai dengan tanaman hias. Nah, ini di sini ada contoh lagi ya, bagaimana cara membuat taman. Nanti kalian boleh baca prakteknya nanti ya. Kemudian lanjut lagi, membuat kalimat pujian dan tanggapan. Ingat kembali bahwa pujian menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan ya atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Perhatikan percakapan berikut. Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya ya. Oke, di sini dari percakapan tersebut ada kalimat pujian ya, disertai dengan alasan dan ucapan tanggapannya. Oke, lanjut lagi. Pada percakapan tersebut ya, Jonas memberikan pujian atas hasil karya Dedi. Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus. Jonas menyampaikan pujian dan sarannya dengan kalimat yang santun. Dedi menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas membuat Dedi merasa dihargai. Oke, kita lanjut lagi ke tematiknya, dibuka halaman 66 dan 67. Pembelajaran 3, di rumah Nina ada berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dirawat sesuai dengan jenisnya. Misalnya seperti berikut. Nah, jadi tanaman juga banyak ya, berbagai jenis. Ada yang tumbuh di darat, ada tumbuh di air, seperti pohon kaktus yang ditanam Nina ya. Kaktus ini tidak memerlukan banyak air. Kemudian di sini bunga teratai ya. Bunga teratai ini banyak memerlukan air. Jadi tanaman memiliki 2 tempat. Nanti kalian bisa baca ya bagaimana cara merawat tanaman yang memiliki perbedaan antara hidup di darat dengan di air ya. Kalian bisa baca bagaimana cara dan aturan-aturannya. Kemudian kita lanjut ke halaman 67. Deli senang bermain di rumah Nina. Suasana rumah Nina sejuk dan nyaman. Di halaman rumah Nina banyak bunga yang indah. Bunga-bunga dan tanaman di rumahmu indah sekali, Nin. Terima kasih, Deli. Kami sekeluarga senang merawat tanaman. Pasti keluargamu rajin merawat tanaman sehingga dapat tumbuh subur. Betul, Deli. Kami berbagi tugas merawat tanaman. Nah, di sini ada kalimat pujian dan tanggapan serta aturan-aturan dalam merawat tanaman. Nanti kalian juga bisa baca ya di rumah. Kita lanjut lagi ke halaman 68. Menjumlahkan dengan 2 bilangan ya, sama dengan cara menyusun ke bawah atau mengumpulkan puluhan-puluhan dan satuannya. Sekarang kita lanjut saja, coba mengerjakan latihannya. Pasangkan jenis buah dengan tanaman yang tepat. Coba kalian pasangkan ya, tarik garis. Di sini ada tanaman dan buah yang dihasilkan ya, tarik garis mana yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar tanaman berikut. Apa nama tanaman pada gambar ya? Ini apa namanya?
Yang kedua apa? Bagaimana cara merawat tanaman tersebut? Bagaimana caranya? Ya, paham? Lanjut ke halaman 70 dan 71 nomor 3 ya. Isilah titik-titik dengan tepat ya. Ini ditambah. Berapa hasilnya? Sama dengan ya. Ini juga sama. Kalian perhatikan dan jumlahkan ya. Oke, baru kalian bisa mengisinya. Lanjut ke pembelajaran 4. Tanaman banyak manfaat. Pepohonan membuat udara terasa sejuk dan segar. Pohon juga menghasilkan buah untuk dimakan. Ayo buat kreasi berbentuk pohon. Ini kreasi lagi ya, masih dengan membuat tanaman hias ya. Nanti kalian bisa baca. Lanjut lagi. Nah, ini dibaliknya juga sama, hasil dari prakarya yang di sebelah ya. 73. Ada banyak jenis tanaman di sekitar kita. Ada rumput yang batangnya lemah, juga tertiup angin. Jika tertiup angin, semua bagian rumput bergoyang. Ini adalah gerakan tumbuhan jika tertiup angin ya. Kita sudah mempraktikkan bagaimana gerakan-gerakan tersebut. Kita lihat di sini ada gerakan rumput, gerakan tanaman tebu, gerakan pohon mangga. Yang terakhir coba kalian kerjakan ya. Tematik halaman 74 ya. Tuliskan kalimat pujian sesuai dengan cerita berikut. Nah, dari cerita tersebut kalian baca terlebih dahulu, buatlah kalimat pujiannya. Yang kedua, pasangkan gambar gerakan dengan pohon yang ditiru. Coba kalian pasangkan, tarik garis ya, gerakan yang mana yang sesuai dengan gerakan pohon tersebut. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Siswa juga mampu memberikan alasan mengungkapkan kalimat pujian. Siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan. Siswa mampu membuat taman buatan serta membuat kalimat pujian dan tangkapan. Pembelajaran pembahasan 3 dan 4 tema 7 subtema 3 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.